还来！还敢反抗？给我破！Hai guys, hai semuanya, selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di part sebelumnya kita melihat Xiaopa yang melawan ular mahkota bambu. Apakah ular itu bisa mati? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Dengan satu serangan yang dilakukannya, Xiaopa pun bisa membunuh ular mahkota bambu tingkat 2 itu dengan mudah dan mengambil kristal ular tersebut. 经文的颜色深浅，代表着它们的并非是上品二级。我判断错了。 Merasa tidak ada tantangan, akhirnya Xiaoba pun memanggil semua ular yang ada di hutan bambu itu. Dengan cepat, Xiaopa bisa mengalahkan mereka semua. Sesaat mengalahkannya, Xiaopa menginginkan musuh yang lebih besar lagi. Mau tidak mau, Xiaoba pun memanggil ular mahkota bambu tingkat 3 yang membuat Xiaopa harus berlari.这是3级主观蛇。 Akhirnya ketika sedang berlari, Xiaopa pun membalikan badannya untuk menyerang ular mahkota bambu tingkat 3 itu dengan tombaknya. Merasa Xiaopa kuat, akhirnya ular itu mengeluarkan bisa racun yang dimilikinya. Namun dengan kecerobohan ular itu dan dengan teknik pedang dasar Xiaopa, ular itu dapat terkalahkan. Karena terkena racun oleh ular itu, tubuh Xiaopa mulai melemah, tetapi untungnya Xiaopa membawa bunga penangkal racun. Seketika itu pun Xiaopa bermeditasi untuk menghilangkan racunnya. Tak berselang lama dengan meditasinya, datanglah 3 orang dari desa Sima yang tercengang dengan kekuatan Xiaopa. 他就是姬小发。你是那个自称积水部落第一的天？积水部落分的。 我们是司马。 Setelah selesai meditasi, Xiaopa mengambil kristal ular tersebut. Merasa menginginkannya, ketiga orang itu pun mengancam Xiaopa dan menyerangnya karena menginginkan kristal hewan itu. 都交出来，免受皮肉之苦。呀，你们这么明抢，也太不要脸了吧！哼，我靠自己拿到的兽精。Dengan mudah Xiaopa dapat mengalahkan musuhnya dan mengambil kristal binatang yang mereka punya. Merasa tertega, akhirnya Xiaopa mengajak mereka untuk makan malam dengan ular yang dibunuhnya tadi. 那小爸，烤的人肉一桶。不够，我再给你们烤。 Sementara itu timnya Xiaopa sedang terkepung oleh serigala api hijau dan mengambil langkah 1000 untuk mengalihkan perhatian serigala itu. Merasa khawatir, akhirnya Xiaopa pun menyuruh Xiaobao untuk membawanya ke teman-temannya, dan tak disangka di perjalanan Xiaopa pun menemukan bunga mutiara roh. 这上面的是，莫非
灵气居然这么充足。 Mendengar teriakan Chang Sen, Xiaopa pun menghampirinya dan membunuh serigala api hijau itu dengan cepat. Karena terpisah dengan yang lain, akhirnya mereka mencari dua orang lainnya yang terpisah. 我来了！和若水姐呢？一起收拾一下，然后去找他们。 Scene pun berpindah yang memperlihatkan Rouzhen dan Roushu yang sedang dikepung oleh buaya rawa dengan segenap kemampuannya untuk meloloskan diri dari mereka. 若水，你跟着我，我给你杀出一条血路。 Selama 3 hari mencari, di perjalanan Xiaopa pun diserang oleh lebah. Dengan serbuk sari yang dimilikinya, lebah itu pun dapat teralihkan, sehingga mereka bisa mengambil sarang lari lebah itu. 退后！ 这个是我们的战利品。 Lagi-lagi Xiaopa pun akan dirampok oleh dua pemuda dari desa Jiang yang menginginkan sarang lebah itu dan Xiaobao. Dengan mudah Xiaopa bisa mengalahkannya dan membuat mereka berlari. 靠着下山了的手段，就想要夺人果实，这点小手段太嫩了。小花小心！ Pada malam hari, saat temannya sedang melakukan meditasi, terdengar suara raungan singa. Benar saja, datanglah seekor singa tingkat 3 yang membuat kedua temannya ketakutan. Singa itu pun dilawan oleh Chu Xiang, namun dengan mudah Chu Xiang dikalahkan oleh singa itu. 长生哥别怕，俺催。嘿，Akhirnya singa itu pun menyerang Xiaopa dengan kekuatannya. Lagi-lagi, kekuatan Xiaopa tidak sebanding dengan lawannya yang membuat singa itu harus mati dan diambil inti dari singa itu untuk diberikan kepada Chu Xiang agar kekuatan Chu Xiang semakin bertambah. 我要将你是，标示。 给你拿去。 Saat meneruskan perjalanannya, datanglah sekelompok hewan buas tingkat 3 menengah. Chu Xiang pun mencoba kekuatan barunya, raungan singa. Namun tetap saja belum bisa menuntaskan hewan itu sampai akhirnya Xiaopa menyuruh mereka kembali dan Xiaopa yang akan menuntaskan mereka semua. 我跟你们新野荒谁是谁的食物？ Scene pun berpindah ke tempat aula bertarung kuno, dan di situ terjadi konflik karena ulah dari Yutian yang menginginkan inti binatang dari para kontestan. Sontak saja Chu Xiang dan Chang Sen menyerangnya, namun karena memiliki silin air yang dimilikinya, mereka pun harus kalah dari Yutian. 再教一招。这个。
Saat sedang terpojok, datanglah Rozen dan Roshu yang berhasil kembali dari kepungan buaya tadi. Namun sayangnya, Rozen harus terkena racun dari buaya rawa itu. Jika dibiarkan dalam 3 hari, dia akan mati. Tak mengenal keadaan saat sedang seperti itu pun tetap saja, mereka ditantang oleh Tinio Hao. Karena tak tega melihat kakaknya seperti ini, akhirnya Roshu yang melawannya. 碧水浪潮，尝尝我的厉害！叠加拳地，岂能在这大半年内？Ketika Roshu kalah dan keadaan semakin terdesak tak disangka, datanglah Xiaopa yang kembali ke tempat aula bertarung kuno. 万事有我。若水姐姐不哭，我先看看若哲哥。 Dengan kemampuan pengobatan yang dia pelajari, akhirnya dia bisa membuat Rozen menjadi sembuh dengan mata air kehidupan yang dia miliki. 若水，小芳，到的。小八身上肯定还有剩下的火灵泉。我们 Merasa geram dengan tindakan Tinio Hao yang menginginkan mata air kehidupan miliknya, akhirnya Xiaopa pun memberi sedikit pukulan untuknya. 敢对我龙头村的人出手，我可不会再。 Setelah kejadian itu, mereka tak ingin membuang waktu dan segera membuka aula bertarung kuno yang dibuka setiap 100 tahun sekali. Dengan aliran kekuatan yang mereka punya, akhirnya pintu itu pun bisa terbuka. 我马上就能成为捕猎殿的传承者了。